Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul dari kelas pendidikan Geografi B, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai salah satu problematika lingkungan yang marak terjadi di lingkungan sekitar kita pada saat ini, di mana problematika lingkungan tersebut sangat mempengaruhi keadaan keseimbangan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, salah satu problema lingkungan yang akan saya bahas pada kesempatan yang penuh berbahagia ini yaitu masalah pencemaran tanah, di mana masalah pencemaran tanah ini adalah salah satu masalah yang ada di lingkungan yang dampaknya sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem dan berpengaruh kepada manusia jika ia tercemar. Masalah lingkungan hidup seperti pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, pemanasan global, dan masalah lingkungan lainnya tak dipungkiri telah menjadi isu tersendiri belakangan ini di lingkungan sekitar kita. Dan ini secara cepat atau lambat harus segera kita atasi. Caranya bagaimana? Harus dimulai dari peduli dengan lingkungan sekitar kita. Kita manusia hidup di bumi ini tidak sendirian. Kita berbagi tempat dengan berbagai makhluk hidup lainnya, seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Bumi menyediakan berbagai sumber daya yang vital bagi keberlangsungan hidup organisme, yaitu tanah di wilayah litosfer, udara di wilayah atmosfer, dan air dalam kajian ilmu hidrosfer. Ketiganya tidak hanya penting bagi manusia, tetapi juga penting bagi makhluk hidup. Tapi sadarkah kita bahwa semenjak revolusi industri dimulai, banyak aktivitas manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan. Kegiatan-kegiatan semacam itu merusak sumber daya yang penting bagi tumbuhan dan hewan, dan khususnya diri kita sendiri. Asap-asap dari pabrik dan kendaraan bermotor telah mencemar udara. Badan-badan air seperti sungai dan laut juga turut dikotori oleh limbah dan sampah-sampah manusia, dan tidak terkecuali tanah yang kita tempati berpijak saat ini juga ikut tercemar oleh ulah manusia. Pencemaran tanah adalah kondisi ketika tanah kehilangan komponen yang berguna akibat bertumpuknya zat-zat berbahaya yang mengakibatkan turunnya kesuburan tanah. Artinya, tanah yang telah tercemar tidak dapat lagi digunakan sebagai media tanam karena telah kehilangan unsur-unsur penting untuk menutrisi tanaman. Dan tanaman jika tidak ternutrisi dengan baik, maka akan berdampak kepada kesehatan kita yang memproduksi tanaman tersebut. Pencemaran ini sendiri umumnya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia, baik itu yang berasal dari rumah tangga, pertanian, maupun berasal dari sektor industri. Dampaknya bukan cuma berefek pada manusia, tetapi juga hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Tanah menjadi tidak subur, produktivitas pertanian menurun, tumbuhan menjadi layu, serta bagi manusia bisa berdampak pada kesehatan. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Yang pertama adalah penetrasi pestisida dan insektisida berbahaya. Zat-zat yang sering digunakan pada aktivitas perkebunan ini dapat mematikan mikroorganisme di dalam tanah. Tanah juga dapat tercemar akibat adanya kebocoran dari limbah sanitasi. Penyebab lainnya yang menyebabkan pencemaran tanah itu terjadi adalah hujan asam. Hujan asam terjadi ketika asam yang berasal dari asap pabrik bergabung dengan hujan dan turun sebagai hujan asam. Terakhir, pengelolaan sampah yang tidak optimal juga merupakan faktor terjadinya pencemaran tanah. Nah, jika hal tersebut
terus-menerus terjadi di lingkungan sekitar kita, maka akan membawa dampak yang sangat buruk. Sebagai salah satu sumber daya yang penting bagi makhluk hidup, pencemaran tanah bukan saja berdampak pada tanaman dan hewan saja, tetapi juga berdampak terhadap keberlangsungan hidup manusia. Pertama, tanah yang tercemar tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam. Akibatnya, petani sulit untuk memproduksi sayur mayur dan berbagai makanan yang bersumber dari tanaman. Dan selanjutnya, tanah yang tercemar juga dapat menimbulkan penyakit dari zat-zat berbahaya yang terkandung. Tidak hanya tumbuhan dan hewan, manusia juga dapat terkena penyakitnya. Tanah yang menjadi bagian dari ekosistem pun dapat merusak interaksi antara komponen biotik dan abiotik jika tercemar. Mari kita berpikir betapa besarnya dampak negatif yang ditimbulkan kepada diri kita, hewan dan tumbuhan jika tanah itu tercemar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.